kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Shalom. Kita akan mulai bahas mengenai materi terakhir ya dari pertemuan kita kali ini, dan ini adalah penutup dari rangkaian mata kuliah ini. Sorry, ini harusnya bab 6, bab 7 ya. Benar, bab 6 ya. Sorry, bab 6. Yang akan membahas, sekarang masih ada kuliah satu lagi ya, besok ya. Iya, Pak. Hari Iya, Kamis. Pak. Yang akan membahas masalah terakhir ya. Nah, ada materi yang saya sampaikan ini adalah tentang kekuatan civil society. Materi ini akan terdiri atas 3 subbab. Yang pertama mengenai konsep dan ciri-ciri dari civil society. Yang kedua adalah tipe-tipe civil society atau CS. Dan yang akhir adalah peranan civil society. Kita masuk ke yang pertama dulu. Ya. Konsep civil society ini pada awalnya ditempatkan sebagai penamaan dari masyarakat awam pada umumnya, pada wajarnya, pada biasanya. Ketika menyebut tentang orang awam atau khalayak ramai atau orang ramai, maka itu adalah civil society. Namun belakangan konsep itu bermetamorfosis ya, berubah dari kurun ke kurun, dari warna aslinya, tetapi kendati pun demikian, ya, konsep ini tetap mapan karena society itulah yang kemudian dimaksudkan, bahwa nanti akan ada civil society selalu akan diimbuhi dan atau seringkali diimbuhi dengan dan dalam pengertian masyarakat, ya, society, sosial masyarakat. Tetapi secara bergantian dan selang-seling biasanya itu yang dimaksud. Karena kemudian kata-kata society itu kan terlalu luas. Maka kemudian lahir konsep yang namanya Civil Society Organization, organisasi masyarakat sipil, OMS, ya, itu dalam bentuk macam ormas dan segala macam. Tetapi juga ada istilah institusi masyarakat sipil, Civil Society Institution. Itu lebih menunjuk pada aspek yang lebih luas, karena masyarakat itu kan, istilah masyarakat itu kan umum tadi, dan perlu istilahnya alamat. Nah, alamatnya itulah yang disebut sebagai institusi masyarakat sipil atau civil society institution, dan lebih pada aspek yang lebih konkret adalah institusi masyarakat sipil atau civil society institution. Nah, secara bergantian sekali lagi akan disebut istilah itu, tetapi yang jelas bahwa itu adalah sektor di luar 2 hal yang lain yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Tetapi itu yang harus Anda pahami dulu, karena memang seringkali ditukar balikan dan tumpang tindih kadang-kadang. Nah, konsep civil society ini memiliki fungsi penyeimbang dari kekuatan negara. Civil society is the balancing power of the rule of state power and private sector atau market, ya, dan bersandingan dengan konsep sektor usaha, ya, private sector tadi yang sebenarnya telah mapan sebelumnya, karena pada kata market atau private sector itu selalu tumbuh hampir berbareng
dengan state. Ya. Kendati pun sebenarnya tidak seluruhnya benar kata-kata itu, karena memang dalam satu negara itu selalu menyertakan 3 institusi yang seluruh institusi itu bekerja sama dalam konsep idealnya, karena memang ruangannya berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah memiliki fungsi sebagai fasilitator demokrasi, ya, civil society itu. Dan coba ingat-ingat tentang konsep kelas menengah, middle class. Itu juga berkenaan dengan masalah-masalah ketiga yang saya sebut tadi, ketiga institusi yang saya sebut tadi. Saya gambarkan ada 3 formasi kekuasaan. Pertama adalah state, ya, itu ruang lingkupnya ada pada sektor pemerintahan, ya, policy pemerintahan, aparatus pemerintahan, itu penyelenggara negara, gitu. Dan seluruhnya itu punya ruangan, yang ruangan itu sebagai regulator, pembentuk undang-undang, kemudian melaksanakan undang-undang, dan pada akhirnya harus ada pertanggungjawaban. Nah, yang kedua adalah society tadi, sektor masyarakat tadi itu, yang sektor masyarakat ini berdampingan dengan state. Karena lahirnya negara, memang ini agak beda-beda di banyak negara, tapi seperti Indonesia, society itu lahir terlebih dahulu, bahkan yang melahirkan state adalah society. Kalau saudara baca sejarah pada awal-awal abad ke-20, ya, 3 dekade pertama abad 20 hingga separuh pertama abad 20, ialah antara tahun 1900 sampai 1930-an, maka itu dasar-dasar dari masyarakat, faktor sejarah dan latar belakang timbulnya nasionalisme, kebangkitan nasional, yang sangat baik sekali dijelaskan oleh Wycliffe, ya. Wycliffe itu adalah sejarawan kenamaan Indonesianis yang membeberkan mengenai munculnya atau kebangkitan nasionalisme di Indonesia yang melahirkan banyak sekali lembaga-lembaga maupun organisasi masyarakat sipil. Taruhlah di tahun 1908 lahir Budi Utomo, itu 1 tahun sebelumnya sebenarnya lahir tadi Budi Utomo didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Mahasiswa Stovia adalah mahasiswa kedokteran Jawa kelas rendah, gitu. Yang hanya mampu ke sana itu adalah mereka yang anak-anaknya kaum pejabat atau priayi atau orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan di seluruh Nusantara, lalu membentuk, ya, apa yang namanya Budi Utomo tadi, yang mulanya bergerak di bidang sektor-sektor pendidikan, penyadaran, ya, lalu kebudayaan, dan sebagian ekonomi. Yang pengaruh Budi Utomo itu kendati pun pada awalnya hanya untuk kalangan terbatas kaum priayi, tetapi penyadaran kaum priayi itu besar artinya untuk pembentukan nasionalisme. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa pejabat atau kalangan yang lebih beruntung itu memiliki peluang yang lebih besar untuk mendrive masyarakat, gitu. Nah, situasi kita memang dari dulu bahkan hingga sekarang ini kekuatan negara biasanya lebih besar, dan saat itu negara yang dimaksud adalah penjajahan Belanda. 1 tahun sebelumnya sebenarnya sudah lahir dalam bentuk perkumpulan bisnis yang didirikan oleh R.M. Tirto Adisuryo. Dia adalah lulusan OVIA, ya, sekolah juga di Batavia, yang kemudian mendorong kepada dia bikin SDI,
Syarikat Dagang Islamiyah di Batavia. Lalu dia bikin juga organisasi jenis di Buitenschot ya, atau Bogor istilah sekarang. Lalu kemudian dia mendorong kepada Haji Samanhudi di Surakarta atau Solo untuk membentuk SDI. Dalam banyak sejarah SDI kan didirikan oleh langsung Haji Samanhudi di Surakarta atau Solo tadi, lalu pindah ke Surabaya, bukan pindah ya, lalu membentuk juga di Surabaya. Itu faktor, itu catatan sejarah. Tapi bukunya Riklaf ini justru yang kali pertama menggagas adanya SDI itu adalah RM Tirto Adi Suryo. Ya, ini sejalan dengan pendapat dari Pramudi Anantatur bahwa bapak dari pergerakan nasional itu justru selain Budi Utomo adalah RM Tirto Adi Suryo. Lalu RM Tirto Adi Suryo itu mendorong Haji Samanhudi, seorang pedagang batik yang memang sangat berhasil di Solo, ya, disebut-sebut di pasar Lawean sana tadi di Solo ya. Lalu kemudian membentuk atas dorongan RM Tirto Adi Suryo tadi itu, dan kemudian RM Tirto Adi Suryo juga ke Surabaya dan mendorong pahlawan lain, pejuang lain yang namanya Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lalu akhirnya berkembang, dan di bawah Hos Cokro Aminoto, perkongsian di antara mereka bertiga, RM Tirto Adi Suryo, Haji Samanhudi, dan Hos Cokro Aminoto, makin besar SD itu, dan di tahun 1912 akhir, ya beberapa bulan setelah dibentuk dengan keanggotaan yang cukup sukses hingga ditulis di dalam buku itu hingga 2 juta, maka kemudian lahirlah SI, Sarekat Islam yang lebih politis. Gitu. Di samping itu organisasi-organisasi lain juga bermunculan, ya, ada berbasis primordialisme, misalnya Jong Ambon, gitu ya, kemudian Jong Islamited Sumatren, Jong Sumatera gitu, kemudian Jong Florese, ya, Flores, dan seterusnya. Hingga akhirnya kemudian juga pada saat berbarengan muncul apa yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Tetapi rangkaian sebelum Sumpah Pemuda itulah proses-proses dinamika di dalam kebangkitan nasionalisme di Nusantara atau yang kita kenal sebagai Indonesia sekarang itu sangat menderas dan hampir merata. Nah, memang yang paling kuat itu adalah SI, karena SI kemudian ya sangat dikhawatirkan oleh Belanda perkembangannya. Bahkan kalau istilah teori sekarang itu apa namanya, shadow state, ya, pemerintahan bayangan di desa-desa itu sangat mengakar sekali. Saat bersamaan juga muncul beberapa ormas yang berbasis pada keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dulu, lalu NU, Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Maka Muhammadiyah itu kan ada istilah PKU, ya, apa namanya, pelayanan kepada umat. Itu memang hitahnya itu memang di dua aspek perjuangan itu. Dan agak menarik ya, karena Muhammadiyah lah satu-satunya dari kalangan Islam yang mengadopsi sistem persekolahan Belanda. Kalau Anda baca buku Fahri Ali dan Bakhtiar Effendi gitu ya, lalu dikaitkan dengan buku yang sangat disuka oleh Bung Karno, ya, Dunia Baru Islam dari Rodolphe Stondart, ya, itu Indonesianis asal Prancis gitu, yang menulis mengenai pertautan antara budaya Belanda dalam pendidikan ya di Indonesia. Jadi ada 3 sikap yang
direspon oleh masyarakat pribumi kita dalam kaitan dengan masuknya sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda. Sikap kaum pribumi itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah sikap yang boleh disebut mengakomodasi terhadap apa yang disampaikan oleh Belanda. Sikap itu berupa menerima, ya, menerima apa yang disampaikan, apa yang dibawa sistem pendidikan itu oleh Belanda. Terima. Ya. Lalu ada yang menerima dengan perbaikan. Ya, terima dengan perbaikan, dengan revisi, dengan kritis gitu. Ya, kritis. Yang ketiga, menolak. Menolak. Nah, siapa di antara mereka? Kalangan pertama menerima dengan serta-merta. Jadi Anda tahu bahwa secara tradisional kita itu, kalangan pribumi itu dulu sistem pendidikannya sangatlah sederhana. Jangan Anda bayangkan sudah seperti sekarang ya. Apa itu yang disebut sederhana? Sistemnya itu kayak padepokan. Ya, padepokan itu pencaksilat itu ngelemprak gitu ya, mensila lesehan gitu ya. Lalu baru ada pelajaran yang disampaikan oleh guru maupun kiai. Nah, tetapi Belanda ini kan membawa sistem pendidikan yang baru pada aspek yang namanya kurikulum, softwarenya kita sebut, lalu ada sistem hardwarenya, ya, misalnya bangku gitu ya. Sistem perbangkuan dalam persekolahan kita itu baru dibawa oleh Belanda itu pada awal-awal abad ke-20. Nah, kelompok yang menerima baik kontennya, softwarenya maupun hardwarenya, bangku tadi itu adalah kalangan gereja. Kalangan gereja, terutama sekolah minggu, apalagi Fernanda pasti tahu, mungkin sampai hari ini juga sama Eni masih sekolah di sekolah minggu. Nah itu softwarenya ajaran Kristen juga diterima. Sistemnya bangku, ya bangku gitu ya. Lalu yang ketiga saja dulu saya, yang menolak. Yang menolak itu adalah baik softwarenya maupun hardwarenya, lalu mengembangkan sendiri, tidak mau. Ya, itu adalah kalangan yang disebut sebagai kalangan Islam tradisionalis, NU misalnya. NU itu kan menolak terhadap sistem itu. Sehingga mereka ada yang namanya sistem pondok pesantren, itu kan dikembangkan dari peninggalan Indonesia pra-Islam. Nah, yang ketiga adalah terima dengan catatan atau menerima dengan kritis. Nah, itulah kalangan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu softwarenya, materi kekristenannya dia tidak terima, tidak digunakan. Nah, karena itulah dia bikin sendiri sistem Islam, gitu ya, materinya Islam, tetapi juga masih menerima ajaran materi-materi dari Belanda sejauh kemudian memang tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Nah, barulah bangku, sistem perbangkuan Muhammadiyah itu terima, tapi materinya tidak gitu loh. Jadi ini yang kemudian membawa pengaruh yang cukup besar sehingga itu akan menjadi pikiran menjadi kajian yang menarik sebenarnya kalau mau diikuti sampai hari ini. Nah, Muhammadiyah itu menerima bantuan juga dari Belanda, kalangan NU tidak ya. Nah, mereka menganggap bahwa itulah yang kemudian digambarkan oleh Greg Burton sebagai radikalisme di kalangan Islam tradisionalis, ya, sangat menentang terhadap apapun yang disampaikan yang dibawa oleh Belanda. Itu satu aspek yang penting
Tetapi kalangan pemuda juga paling keras ya. Selain juga sebenarnya seluruhnya terhadap Belanda. Kendati pun secara pendidikan bekerja sama lah dan mendapat bantuan, tapi kader-kadernya dia yang kelak di Foxtrot ya, seperti Agus Salim ya, itu juga tetap keras. Nah, kita kembali ke SI, lalu SI itu sangat ditakutkan, lalu tapi semakin kuat karena Hos Cokroaminoto itu sangat karisma. Anda harus tahu bahwa di rumah Hos Cokroaminoto itu banyak orang yang mondok dan belajar. Sebut saja Bung Karno ya. Bung Karno itu muridnya Hos Cokroaminoto. Waktu mondok dan bahkan kan kemudian menikahin dengan anaknya ya, nikah dengan anaknya kalau nggak salah. Istrinya tuh anaknya lah. Gitu. Nah, itu yang kemudian jadi bagian dari sejarah. Selain Hos Cokroaminoto, selain Bung Karno, muridnya yang lain adalah Agus Salim. Agus Salim itu tokoh paling sederhana, ya, jadi banyak legenda itu. Lalu di luar Agus Salim ada Abdul Muiz. Abdul Muiz itu pejuang dan juga sastrawan, karena satu novel dia yang saya sudah pernah membacanya, menamatkannya di SMP bahkan ya, itu adalah ini Salah Asuhan. Nah, yang ketiga adalah yang Anda pasti sudah mengenal, Kartosuwiryo, Marijan Kartosuwiryo itu sama muridnya Hos Cokroaminoto. Cuma berbeda haluan akhirnya antara Bung Karno dengan Marijan Kartosuwiryo yang sebagai penggagas dan dari DITI itu, ya, itu kemudian pecah. Tapi ada hubungan-hubungan pribadi yang ikut mewarnai dalam dinamika yang menimbulkan pemberontakan itu. Nah, itu yang menurut saya perlu Anda tahu, dan memang akhirnya kemudian terjadi persoalan-persoalan yang jauh lebih serius mengenai masalah keadaan pada waktu itu. Tetapi tumbuhnya masyarakat, ya, kesadaran masyarakat setelah kemudian muncul digelarnya digelarnya Kongres Pemuda yang melahirkan Ikrar Pemuda yang disebut sebagai Sumpah Pemuda itu tahun 28, itu cikal bakal yang sangat penting untuk lahirnya, atau dalam konteks ini adalah pendirian negara. Ya. Jadi ini sampai ke sini itu dibikin oleh ini. Itulah lahirnya negara tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Jadi yang ingin saya katakan bahwa dalam sejarah di Indonesia, society itu duluan lahir, bahkan mapan, dan yang melahirkan terhadap society itu adalah, yang melahirkan terhadap state adalah society gitu. Maka society itu tidak boleh melupakan akar sejarahnya, karena mereka lah yang dilahirkan oleh society. Nah, selain society, tiga adalah apa yang namanya market, ya, sektor market, atau sering juga disebut bisnis, ya, sektor bisnis, atau sering juga disebut market ini, yang seluruhnya itu selalu ada di dalam setiap negara. Jadi kalau negara itu mau sukses, ya ketiga-tiganya harus ada kerjasama. Ya, ini harus peduli sama ini juga harus peduli sama ini. Tapi kalau suruh memilih, pemerintah, kekuasaan harus ke society dulu. Karena apa? Karena bisnis punya logika sendiri, yang logika itu selalu bisa membuat market itu tetap berjalan. Ya. Mereka harus kerjasama karena memang satu dan yang lain tidak bisa meniadakan. Ya. Dan hubungan itu harus sinergi.
Nah, ini kita detailkan, state itu bergerak dalam soal-soal kebijakan publik. Dia juga sebagai regulator, karena pemerintah kan itu mewakili negara, itu tugasnya kan menyusun perundang-undangan, menyusun hukum gitu ya, dan juga adalah services ya, services ya, apa namanya, pelayanan umum, karena memang disitulah fungsi dari negara, fungsi minimal ya, melindungi dan seterusnya, itu lain-lain lagi. Nah, yang kedua society itu jelas sekali meliputi masalah-masalah aktor sosial, pelaksanaan keputusan-keputusan negara. Negara itu memutuskan, nah inilah yang mengerjakan, yang bahkan menjadi kadang-kadang hanya sekedar menjadi objek keputusan negara. Itu yang selalu gitu ya, bahkan dalam konteks tertentu justru negara itu kadang-kadang tidak membela dia. Negara itu kadang-kadang lebih membela ini daripada ke ini. Padahal misalnya dalam kasus Omnibus Law itu, BPJS gitu, itu kan hanya ingin menyelamatkan ini, misalnya gini, kan harga tarif dasar listrik kan dinaikkan karena satu pertimbangannya adalah karena harga minyak meroket. Sekarang harga minyak sudah turun, harusnya 50% dari seluruh pendapatan Pertamina itu harusnya dikembalikan lagi kepada rakyat yang telah membayarnya gitu. Jadi itu artinya apa? Karena negara membela ini. Gitu ya. Kalau angkat itu sebagai tesis, menarik ya. Kasus-kasus selama ini yang kurang berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, market jelas dia sebagai pelaku bisnis, dia itu pelaku bisnis. Yang pelaku bisnis itu jelas sekali cari untung, ya kan, orang berbisnis kan cari untung, ya. Dia sebagai aktor bisnis, dia pemilik dari pertumbuhan ekonomi, ya, kerjaan dia hanya memberi pertumbuhan ekonomi, lalu menyediakan lapangan kerja pada society. Nah, ketiga-tiganya sekali lagi harus gitu ya, harus simultan, harus bekerja sama. Ya, di mana state juga harus berperan sebagaimana yang semestinya, society juga akan menerima impact dari proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam regulasi yang sehat, pelayanan publik yang prima gitu, ya kan. Lalu market juga bekerja dengan sebaik-baiknya, kendati pun cari untung, tapi logika keawaman itu juga harus dijaga. Nah, wilayahnya adalah sebagaimana wilayah segitiga ini secara ini terpisah gitu, secara ruangannya agak memisah, tetapi ada himpitan yang bersifat kecil, tetapi dalam hal kerjasama ya harus melakukan sesuai dengan bidangnya, ya, harus saling menghargai, saling menghormati gitu, tapi juga saling menenggang rasa satu dengan yang lain. Kalau ditanyakan mana yang lebih kuat dari tiga-tiganya, ya inilah, karena inilah yang punya apapun negara ini. Semua hal mengenai dua yang lain, ini nama itu ditentukan oleh ini. Society nggak bisa ngatur negara seperti dalam kasus FPI itu.
yang suka secara selfish menganggap bahwa moral dan ketentuannya tidak bisa, lalu dia langsung ke aspek masyarakat yang lain. Itu namanya pengambil alihan fungsi-fungsi polisional. Tapi kadang-kadang ya aparatnya juga begitu, nggak cepat, ya dia protes. Kalau dia ingin memperbaiki keadaan ya desak saja kepada state, aparatus negara, gitu ya. Untuk misalnya ini, jangan dia yang mengambil alih penanganan. Kalau ada keinginan, aspirasi ya desak kepada pemerintah atau aparat keamanan untuk melakukan apa yang diminta. Tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dari tangan dia. Kalau semua orang warga negara tangan dia, wah kacau. Nanti akan terjadi anarkisme yang alih-alih memperbaiki keadaan pasti akan menimbulkan komplikasi-komplikasi sosial seperti konflik horizontal. Memang dalam bernegara itu memang harus sabar, tidak bisa suka-suka saja ya. Kadang-kadang pemerintah sebagai wakil dari negara itu lambat. Perlu saya tegaskan juga bahwa namanya state itu punya satgas. Negara itu punya satgas. Nah, itulah namanya pemerintah. Panitia dari negara itu adalah pemerintah. Pemerintah terdiri atas dua, paling tidak ya. Pertama adalah orang-orangnya, namanya aparatus. Yang kedua ketentuan-ketentuan hukumnya. Yang ketiga adalah institusi enforcement. Maka ada istilah law enforcement. Pada pekan yang lalu saya sampaikan bahwa lahirnya negara karena kebutuhan masyarakatnya, dan itu punya tugas untuk menjalankan seluruh kesepakatan dalam konstitusi. Nah, saudara-saudara, untuk mendetailkan soal begitu, saya sampaikan ada model elit, ya, kekuasaan elit. Ini untuk menjelaskan pembagian dari masyarakat di Indonesia termasuknya yang memang selalu menempatkan antara kelas elit class ya lebih dominan. Kita lihat upper class ya, kelas atas ini, lalu middle class dan mass ya, atau massa. Nah, massa itu jumlahnya banyak, tapi menurut Gaetano Mossa itu bukan selalu ya, lebih sering apatis, sedikit saja orang yang peduli, uninformed ya, lebih banyak tidak terinformasikan, ya, tidak well informed, ya, tidak memiliki cukup informasi dalam banyak hal. Itulah kemudian ada hoax dan segala macam itu. Want to be guided, selalu ingin terbimbing, selalu ingin harus dalam suasana terpasok informasi ya. Karena ini jumlahnya yang paling besar, maka wajar karena masa itu jumlahnya besar tetapi unpolitical minded biasanya begitu. Tapi ya memang karakter masyarakat di mana-mana begitu, karena masyarakat sipil kebanyakan begitu. Nah, konsep civil society saya bagi beberapa trajektoris gitu. Klasik, zaman klasik, konsep klasik mengenai civil society. Saat klasik ini, zaman klasik ini, manusia dan masyarakat jadi fokus utama di dalam alam pikiran Yunani. Memang lagi-lagi Yunani karena memang era klasik itu adalah era sana. Muncul gagasan yang samar tentang masyarakat sipil. Raja filosof, the philosopher's king, ada Socrates, Plato, Aristoteles menganggap bahwa sipil adalah masyarakat yang baik karena di dalamnya ada keadilan, rasionalitas, keberanian, dan kebajikan. Kalau dalam konteks yang normal baik, samping kekuatan negara juga harus tumbuh terlebih dahulu dengan baik. Ya.
gagasan ideal ya, jadi hasil-hasil yang secara ideal di dalam masyarakat atau adalah negara yang pedulinya bekerja sama di dalam keterampilan mereka. Jadi kalau mereka itu, masyarakat itu punya keahlian, keterampilan, kapasitas yang dimilikinya, maka kerjasama itu dimungkinkan di dalam peradaban, di dalam polis. Polis adalah city state, ya. Kata lain dari negara kota adalah polis dalam bahasa Yunani. Para filosof menggambarkan tidak ada pembeda antara masyarakat sipil dan negara, yaitu karena sederhana. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ingat bahwa demokrasi langsung masih dimungkinkan pada zaman Athena Yunani, karena memang selain jumlah penduduknya masih dimungkinkan untuk ditampung dalam satu pertemuan, juga karena memang belum sekompleks seperti zaman sekarang. Zaman kegelapan dan zaman pencerahan, konsep civil society itu merujuk pada kehidupan manusia di dalam satu komunitas. Merujuk itu pada asosiasi politik yang seluruhnya tadi yang mengatur konflik-konflik sosial yang timbul di dalam pemerintahan, dan masyarakatnya itu ya saling harming itu ya pengkerengan nih kalau Jawa itu ya, saling satu sama lain. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat yang masih sederhana pada zaman-zaman, bahkan zaman-zaman pasca klasik sekalipun, terutama Yunan, Romawi, dan zaman-zaman setelahnya, karena Eropa jangan lupa pada masa-masa itu adalah masa-masa kekuasaan gereja yang sangat dominan, maka memang kekuatan masyarakat itu, keberadaan masyarakat itu sangat tergantung pada lingkungan-lingkungan sosial. Kalau Anda masih ingat, saya sampaikan bahwa gagasan Thomas Hobbes yang menggambarkan tentang munculnya negara itu berangkat dari keadaan masyarakat yang misalnya homo homini lupus. Untuk bisa hidup, manusia itu harus menelan memangsa kepada manusia yang lain, dan karena itu diperlukan negara. Hobbes dan Locke melihat bahwa tidak ada alasan untuk membedakan antara state dan civil society, berlawanan dengan civil society dengan ciri-ciri dari negara, di mana masyarakat tidak punya hukum, karena memang keadaannya tidak memungkinkan, karena memang kondisi pada waktu itu, maka ya masyarakat punya logika sendiri. Jadi masyarakat no laws, lawless gitu. Kemudian tidak punya tujuan-tujuan, tidak punya maksud-maksud, dan tidak ada namanya mekanisme kontrol satu dengan yang lain dalam arti politik ya. Kalau saling kontrol dalam pengertian homo homini lupus ya karena memang masa itu memang seperti itu. Nah, berikutnya ini timeline saja terhadap pemikiran Barat. Anda bisa lihat bahwa yang namanya masa ini adalah masa-masa di mana ilmu pengetahuan itu belum menjadi bagian yang netral, karena dia mengabdi pada kekuasaan, terutama kekuasaan gereja dan raja. Tapi kemudian setelah lambat laun ya, dan setelah munculnya Renaissance itu kemudian civil society di samping seluruh gagasan mengenai keadaban manusia baru muncul. Nah, maksud saya adalah bahwa begitu panjang konsep ini dilahirkan di masyarakat
yang sejak masyarakat itu sederhana sampai ke dalam bentuknya seperti sekarang. Nah, setelah misalnya Roma jatuh, Imperium Romawi jatuh, lalu muncul jatuh 476 dan reformasi, lalu kemudian muncullah mulai tahun-tahun 17-an abad pencerahan. Namun abad pencerahan kemudian juga dirumuskan banyak hal mengenai teori dan konsep, termasuk di dalamnya adalah civil society. Di civil society itu muncul tidak ujuk-ujuk gitu ya, tapi melalui proses yang sangat panjang, termasuk di dalamnya yang pasti adalah bahwa seluruh event seluruh peristiwa sejarah itu muncul dan lahirlah abad pemikiran ya, abad yang menekankan pada daya pikir, bukan pada hubungan antara agama dan raja, antara gereja dan dilambangkan antara gereja dengan raja. Lalu muncul juga ya macam-macam pemikiran yang lain. Ini Hobbes ya. Hobbes itu mengatakan bahwa human action, tindakan-tindakan manusia itu didasari, dimotivasi oleh kepentingannya sendiri. Yalah memang ini seluruhnya itu dimotivasi. Jadi tindakan manusia itu tidak lain selalu dimotivasi ya, oleh kepentingannya sendiri. Kepentingannya sendiri itu banyak ya, kepentingan sendiri. Kemudian akhirnya menimbulkan apa yang namanya solitary. Solitary itu apa ya? Anda pernah main soliter? Soliter itu bekerja sendiri gitu ya, bukan bekerja sendiri. Ada karakternya itu introvert gitu. Introvert yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan sendiri, bekerja untuk kepentingan sendiri. Warna dari tindakan-tindakan pada masa itu yang digambarkan oleh Hobbes ya. Lalu adalah ini dia miskin ya. Jadi ciri dari masyarakat pada waktu itu miskin, norak gitu ya, kadang-kadang kejam dan urakan gitu ya, dan begitu cepat short ya, begitu cepat tindakannya, begitu pendek cepat ya, tapi dengan intensitas yang tinggi. Nah, gambaran yang dikemukakan oleh Hobbes ini kemudian didasari pada satu pengertian bahwa ini nggak mungkin kalau begini terus, nggak mungkin masyarakat akan selalu begini. Dan karena itulah, sebagaimana pernah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya, bahwa disitulah hadirnya institusi negara untuk apa? Untuk mencegah dari kemungkinan gitu ya, self interesting itu lebih besar daripada kebaikannya, lalu anarki bisa timbul oleh karena keadaan masyarakat yang soliter, yang miskin, yang norak, yang brutal, yang pokoknya sifat-sifat negatif lainnya. Dalam gambaran itu sangat terasa sekali nuansa betapa Hobbes itu memahami mengenai keadaan masyarakat. Nah, dia katakan bahwa untuk menghindari meningkatnya anarki, maka perlu diciptakan negara yang kuat, yang dia gambarkan dalam buku dia yang sangat masyhur itu sebagai binatang
mulai kelihatan. Nah, tujuannya apa? Untuk melindungi ya warga negara dan mencegah kondisi-kondisi perang yang melibatkan satu dengan yang lain dalam peperangan yang menyeluruh. Ya. Maka untuk seluruhnya itu negara dihadirkan, diperlukan supaya dan dalam rangka untuk mencegah dari kemungkinan adanya ini tadi soliditas, nasti gitu ya. Pokoknya yang bersifat anarki lah. Itu harus ada negara. Kalau enggak siapa lagi institusi. Dan memang itulah yang akhirnya muncul. Nah, pemikir lain adalah duo Marxisme. Ya, dua-duanya sangat bersahabat dan dua-duanya menggagas tentang banyak hal mengenai pemikiran-pemikiran kiri. Yang satu Pak Marx, ya, Pak Brewok pertama, lalu yang kedua adalah Engels ya. Bacanya Engels ya, bukan Angel. Karena ada juga yang membaca Angel. Nah, dua-duanya apa katakan? Itu masyarakat itu secara naluriah itu ya, terdiri atas naluriah yang ingin gitu ya, yang ingin mendesakkan ekonomi sebagai sesuatu yang penting di dalam hidupnya, dan itulah yang kemudian memunculkan negara modern ya. Ya, yang jelas bahwa civil society itu sebagai apa ya, naluriahnya itu naluriah ekonomi, dan Anda tahu bahwa yang namanya pemikiran keduanya ini kan lahir dalam bingkai kapitalisme di Eropa abad-abad ke-17 gitu, pasca revolusi industri yang menempatkan working class ya, kaum pekerja, kaum buruh itu sebagai objek eksploitasi dari para pemodal kapital besar, yang bahkan para pekerja itu hilang, mengalami proses dehumanisasi sebagai manusia karena dia hanya melayani pada mode of product, mode dari produksi yang dijalankan, dan pekerja sendiri sebagai faktor produksi yang jelas sekali menekan kepada kaum buruh. Mbah Marx juga mengklaim bahwa civil society itu peace ya, di mana produksi kekuatan produktif sebagai kekuatan produktif dan civil relation dalam hubungan dengan sipil mengambil peran, mengambil tempat di mana masyarakat politik itu superstruktur, gitu ya. Superstruktur itu di atas infrastruktur, tetapi berbasis pada setiap titik di dalam mode of product-nya, dalam setiap kegiatan-kegiatan produksi dari kapitalisme tadi. Dan itu peranan dari society itu runyam ya pada konsep ini, karena apapun disebut society itu oleh keduanya baik Marx maupun Engels adalah sebagai bagian dari kaum buruh, working class. Nah, pendapat yang agak netral disampaikan oleh, sudah pasti tahu orang ini, Emil Durkheim, yang membangun argumentasi bahwa setiap domain dari civil society, ya, domain-domain ini adalah political society, masyarakat politik, atau public sphere, ya, ranah publik gitu, kemudian institusi keluarga, kemudian voluntary association, ya, asosiasi kesukarelaan, dan social movement atau gerakan-gerakan sosial. Yang itu seluruhnya itu sangat berarti dalam merumuskan civil society yang dikembangkan atau yang kemudian berjalan sebelumnya.
Nah, dalam ruang ini, wilayah ini, spare ini, ada alasan-alasan internal yang memiliki alasan-alasan yang logik, ya. Alasan-alasan internal yang logik, dan sebagai a set of distinct practice, ya, sebagai seperangkat praktek-praktek yang sebut saja senyatanya, that's contribute, ya, dan memberi sumbangan untuk social integration, integrasi sosial, kemenyatuan masyarakat. Lalu adalah individual freedom, kebebasan individu, dan solidaritas sosial. Anda tahu pemikiran mengenai basis pemikiran Durkheim itu pada awal-awal pencerahan itu adalah individual solidarity dan societal solidarity, gitu, yang menekankan pada aspek dua level ketika membicarakan masalah civil society. Nah, sebagian besar problem pemikiran dalam pemikiran Durkheim dalam melihat civil society itu adalah bahwa memasukkan juga private and the public domain. Memang ini agak beda dengan pemikiran-pemikiran nanti selanjutnya, bahwa Durkheim itu tidak memedulikan, yang mengesampingkan aspek-aspek lain, kecuali bahwa seluruh hal mengenai privat maupun publik, ya, ranah privat maupun ranah publik itu as a part, ya, sebagai bagian dari his civil society, ya, sebagai bagian dari civil society. Ini adalah bahwa Durkheim menggagas bahwa seluruh hal mengenai di luar negara dan di luar privat, privat, ya, dalam konteks market tadi itu, private sector tadi, maupun publik, dalam pikirannya, dalam pandangannya, seluruhnya adalah sebagai society. Penting di luar state, maka itu adalah society. Nah, dalam pandangan ini juga bahwa civil society itu tidak, ya, kadang-kadang tidak memiliki merit, ya, not in any significance. Why difference from early thinkers who file the distinction between the state and the public? Kadang-kadang tidak warna apapun keadaan, karena basis pemikiran dari Durkheim ini yang penting adalah solidaritas sosial, bahwa itu dalam kacamata privat, private sector maupun apapun, itu tetap adalah masyarakat politik, ya, political society. Nah, pemikir berikutnya yang agak kelewat sebenarnya harusnya ditempatkan di awal tadi sebelum Durkheim adalah Hegel, ya. Friedrich Hegel. Hegel, Anda tahu pemikirannya ialah dialektika itu. Ya, sedikit sekali dia menggagas soal ini, karena civil society itu adalah interpush, ya, ethnic life between the family and state. Ada batas dorongan yang kuat bahwa yang namanya civil society itu, ya dua ruang tengah-tengah antara etnikal, ya, etnikal itu etnisitas, kehidupan etnisitas, dan keluarga dan negara. Pokoknya, ya, di luar negara adalah kehidupan etnis dan keluarga, nah, dalam kaitan dengan negara. Ganteng ini dari Diamond, masa-masa sudah sekarang, dan perhatiannya terhadap Indonesia juga besar, ya, dalam kaitan dengan pada saat transisi maupun transisi menuju demokrasi. Civil society itu ya keadaan, ya, organisasi, ya,
masa sosial, kehidupan sosial yang terorganisir, kehidupan sosial yang terorganisasi, yang bersifat voluntary, ya, kesukarelaan. Lawan dari voluntary adalah compulsory, self-supporting, ya, ya, memiliki dukungannya sendiri, autonomous from the state, ini yang sangat jelas sekali, otonom dari negara, dan bagian atau keadaan yang ya kalau dalam bahasa tadi mark adalah objek dari legal order, ya, peraturan hukum maupun set of shared rules. Intinya bahwa dalam pemikiran Diamond itu negara itu masyarakat itu ya otonom, dia mampu menghidupi diri sendiri, dia yang pasti bersifat voluntarisme, dia yang jelas demarkasinya jelas, itu non negara, yang kadang-kadang kalau membaca karya-karya dia itu berdiri vis-a-vis gitu, berdiri secara diametral, berdiri dalam konteks yang berlawanan dengan negara. Maka gagasan dia mengenai balance of power itu masuk dalam rangka pemikiran dari Diamond. Nah, saudara, catatan saya untuk memahami tentang civil society dalam relasi antara negara, masyarakat, dan pasar, hubungan ketiganya berada dalam satu ruang yang berbeda, selalu berbeda dalam ruang. Namun juga memiliki logika alamiahnya, ialah akan mementingkan kepentingan masing-masing. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah ekonomi dan politik masing-masing. Jika sudah menyangkut kepentingan ekonomi dan politik, maka yang terjadi, negara akan menguntungkan sektor usaha. Ini semacam hukum besi sejarah politik, ya, melalui otoritas kebijakan dan perundang-undangannya, dan berpotensi mengabaikan fungsi lain kepada rakyatnya, ialah pelayanan. Pasar selalu mengusahakan secara permanen proses produksi dan distribusi, sedangkan mereka memahami benar mengenai kebutuhan publik atau society, yakni berupa konsumsi yang diberlakukan oleh masyarakat, dan dia memainkan betul keadaan itu untuk memetik keuntungan, karena tabiat dari market adalah selalu mencari untung, ya, rent seeking dari keuntungan, dan pelakunya disebut rent seekers, pasti itu. Dan masyarakat selalu jadi objek dari kebijakan, dari fungsi-fungsi negara. Objek dalam pengertian positif adalah dia diproteksi negara atas keselamatan, hak propertinya, keamanan, keselamatan, dan segala macam, sebagaimana melindungi, sebagaimana logika yang diangkat oleh Hobbes mengenai homo homini lupus. Ketika negara hadir, harusnya memang dalam kondisi seperti itu, dan masyarakat itu juga kena sebagai objek kepentingan pasar. Kepentingan pasar dalam pengertian positif adalah mereka dipekerjakan sebagai buruh-buruh di kaum kapital, tapi dia juga sial kadang-kadang di hadapan negara karena dia adalah objek kebijakan melulu. Nah, society melalui organisasi masyarakat sipil dan institusi masyarakat sipil lainnya tergantung sejauh mana mereka memanfaatkan ruang-ruang strategis padanya, seperti kemandirian dan lain-lain, untuk mengartikulasikan kekuatan dan karakter massanya. Apa itu karakter massa? Ya, dia harus kuat. Misalnya dia hanya 5 tahun didatangi oleh legislatif maupun calon presiden, maka gunakan kekuatan itu. Ada satu adagium yang sangat menarik buat saya, ialah bahwa pemilu itu selain untuk memilih pemimpin dan seterusnya, itu satu yang penting yang tidak disadari, bahwa ada istilahnya apa ya,
kicking ya, throwing, menendang, melempar, raskal laut ya, para bajingan keluar dari lingkaran elit. Nah, itu yang tidak dimengerti secara merata oleh pemilih kita sebagai karakter massa ya, political massa, mass political istilahnya ya. Jadi massa yang kritis. Pemilu kita sebenarnya bisa digunakan sebagai cara untuk menendang tadi para politisi busuk tadi. Kalau kompak, ya kan? Kalau tidak kompak ya itulah yang kita lihat di mana-mana. Tapi dalam kasus Indonesia terlampau jelas. Bagian kedua, pertumbuhan konsep tipe-tipe ya Pak ya. Pertumbuhan konsep dan dalam praktiknya civil society sedemikian jauh dan maju dan menjadi beberapa tipe ya, tipe-tipe dari CS ini. Di bawah ini disampaikan beberapa tipe, ada 5 tipe yang akan saya sampaikan. Saya kira kita percepat saja ya. Tipe-tipe organisasi dan institusi, kita yang pertama dulu deh. Tipe organisasi dan institusi. Seperti yang tadi disampaikan, tipe masyarakat sipil. Ya. Kalau di Indonesia itu namanya ormas. Ya. Kalau institusi itu lebih menunjuk pada LSM itu, NGO gitu. Tapi kalau organisasi masyarakat sipil itu menunjuk pada ormas. Yang Anda bayangkan ormas seperti yang Anda bisa lihat sebutkan banyak sekali di Indonesia. Nah, dalam tipe ini ya pengaturan mereka itu agak rigid ya. Ada aturannya, ada ADART-nya. ADART-nya mengatur mengenai disiplin ormasnya. Dia punya anggota yang dinyatakan melalui KTA, kartu tanda anggota gitu. Nah, itu tipe organisasi, namanya organisasi. Kan organisasi itu lebih konkret daripada institusi. Tipe institusi bentuk civil society, aktivitas civil society yang relies ya on spontaneity, yang spontanitas, yang tentu tidak terorganisasi sebagaimana rigidnya OMS di atas. Ya, seringkali tidak formal, seringkali merupakan organisasi yang tidak formal. Misalnya apa? Anda tahu bahwa setiap kali ada demonstrasi itu kan para demonstrannya memberikan pernyataan. Pernyataan itu labelnya secara kertas itu untuk rilis ke media itu koalisi masyarakat anti penggusuran misalnya. Koalisi anti memindahkan penduduk, anti penggusuran, anti ya pokoknya biasanya anti itulah. Itu tipe ini ya. Jelas itu tidak direncanakan, tapi kadang-kadang spontan. Nah, tidak punya manajemen yang permanen tentu saja. Walaupun ada kantor, paling nepeng kantor lain, atau bahkan tidak punya kantor sama sekali. Ya, dan ya selalu orangnya itu aja. Dia punya stempel ya, tapi ya dia ketuanya. Siapa yang bikin pernyataannya? Dia juga. Nah, kalau ada uang, ya dia juga yang pegang. Ada yang dominan. Tapi kalau organisasi ormas kan enggak. Dia bahkan membayar pajak. Kalau yang kedua ini kan enggak. Tipe pertama itu. Tipe kedua, skala aktivitas maupun fungsi-fungsinya. Ini halus sekali, ini detail sekali. Ya. Community based organization, lokal dan internasional. Organisasi masyarakat berbasis komunitas, ya, komunitas tertentu, tapi juga
melibatkan ormas komunitas. Masyarakat sipil lokal tentu lingkupnya sangat terbatas di lokal setempat. Seperti yang pertama itu ormas-ormas komunitas tertentu. Ada masyarakat koalisi tambang, masyarakat pemangku adat, itu masuk di yang pertama. Yang bersifat lokal, jangkauan pengikut simpatisan, ada hostnya, ada agennya, ya, simpatisan yang terbatas. Kalau yang ketiga tadi itu berskala internasional. Saya akrab sekali dengan lembaga IDEA yang bergerak di bidang pemilu. Anda pernah mendengar Greenpeace gitu ya? Itu skalanya global, itu internasional. Sangat heroik kadang-kadang ya kegiatannya. Di yang pertama ada KAWI, ada PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, KAWI. Kalau PGI punya Protestan ya, Kristen ya. Kalau KAWI itu untuk Katolik. Kongres Wali Gereja Indonesia, forum itu ya. Nah, itu tipe yang kedua. Tipe ketiga, tipe internal dan eksternal. Dalam ketika menghadapi tantangan itu juga menjadi, jadi kalau rezim itu berada, gitu ya, berhadapan dengan rezim, tipe inilah kemudian ada. Saya singkatkan saja ya. Tapi nanti akan dijelaskan di bagian kedua. Rezim yang otoriter, dari hardliners sebagai softliners. Kalau lebih pro-demokratik, ya softliners, hardliners ditinggalkan. External actors, ya aktor-aktor eksternal itu misalnya di Burma, international aktor ini dalam kasus Burma ya, Myanmar, dan seterusnya. International skills, national skills, local skills. Tiga, dan selalu mereka menghitung kalkulasi. Kontekstual risk, ya, resiko-resiko secara kontekstual. Mereka hitung programatik risk, gitu. Mereka menghitung tentang program. Mereka kan kadang-kadang bergerak atas bantuan donor. Ya, itu yang ditawarkan program mereka. Institutional risk, ya, sumber-sumber risiko yang karena ada yang pihak ketiga, keamanan, mereka ngitung. Maka basis institusi itu kan sekarang sering ditangkap oleh petugas. Nah, itu biasa itu. Nah, itu tiga kalkulasi risiko yang dia hitung selalu. Kalau bikin pernyataan akan justru membuat mereka makin eksis. Itu kan memang risiko-risiko itu sudah dihitung. Anda bisa lihat diagramnya ya, sebelah kanan. Yang keempat, civil society menurut aktivitasnya. Kadang-kadang bersifat yang sebenarnya masih berkaitan dengan yang ketiga tadi, bersifat cooperation jika memang mengharuskan mereka untuk bekerja sama karena itu menguntungkan. Bisa juga bersifat confrontation, konfrontatif, ya, karena memang berbeda cara dengan rezim. Yang ketiga, melengkapi. Kalau damai menguntungkan program, lalu mereka bekerja sama dan melengkapi, ya, akhirnya jadi yang memang ada juga yang bersifat cooptation, bersifat kooptatif, mencaplok, menguasai gitu. Tipe kelima, aktivitasnya juga sama ini ideologi nih ya, nanti saya berbagi. Sangat liberal, model-model di Anglo-Saxon, Social Demokrat, Nordic models, Jerman, Skandinavia itu Social Demokrat, ya, terutama Social Demokrat yang berbasis pada Kristen ya. Di negara-negara welfare, ya, model Eropa Timur gitu, model yang negara-negara Eropa setelah runtuhnya Uni Soviet, model-model demokratisasi yang terbatas, Latin Amerika dan segala macam itu biasanya begitu. Nah itu begini modelnya, silakan bisa dipelajari sendiri.
Nah, yang akhir adalah peranan dari CSO, CS gitu maksud saya. Ada 3 peranan dari pemerintah yang memungkinkan buat CSR untuk bisa CSR, CS ya, dan membuat peluang demokrasi itu muncul. Jadi semua individu dan kelompok swasta yang memungkinkan pengembangan komunitas yang kohesif, stabil, damai, terlepas dari negara, kemungkinan yang dia pertimbangkan. Prasyarat penting dari demokrasi dan peranan mereka dengan hanya pemerintah terbatas yang diperlukan untuk menjaga perdamaian. Wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan berisikan antara kesukarelaan. Ini prasyarat kalau CS itu terlibat di dalam aspek-aspek pemerintahan yang bersekutu dengan pemerintah. Nah, karakter dari CS dalam konteks ini adalah adanya ruang publik, pentingnya satu ruang publik, kemandirian yang kuat, selalu mereka slogankan. Peranan civil society itu sangat tergantung pada situasi-situasi sosial tertentu, karena civil society institution maupun organisasinya itu lahir ya, to accommodate ya, untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan menurut keperluan komunitas yang ada. Karena itulah peranan dari civil society institusi maupun organisasi determined by environmental needs ya, tergantung pada kebutuhan lokalitasnya dia, kebutuhan lingkungan dia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada kadang-kadang cooperation, kadang-kadang confrontation, kadang-kadang complementary, kadang-kadang cooptation. Nah, itu yang seringkali dipilih sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Bisa dipelajari sendiri ya tentang hubungan-hubungan antara NGO dengan pemerintah. Ada 4 aspek. Kalau cocok, kalau tidak cocok, kalau cocok, tidak cocok, cooperation, cooptation, confrontation. Kalau tidak cocok ya ini yang tidak cocok ya bisa konfrontasi. Bisa juga salah hanya sebagai pelengkap dari program pemerintah dan seterusnya. Itoh CSO pada karakternya ya, ada karakternya voluntary, kemudian interaksi, prinsip-prinsip pluralisme, toleransi, respectiveness, trust, dan good fight. Fight itu bisa will fight. Mekanisme non pemerintah berbasis masyarakat untuk resolusi konflik damai. Itu platform mereka. Ini ada peran yang digambarkan dalam kaitan dengan ICT, ya, Information and Communication Technology. Ada 3 hal yang sangat penting terpisah, ada engagement effectively, peranan-peranan yang membangkitkan ya, efektif. Angin kencang sekali di rumah saya ini. Kemudian fostering transparency and accountability, boleh disebut ini mempercepat, mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam program-program pemerintahan. Ketika kemudian menggunakan atau memanfaatkan IT ya dan seterusnya. Ya, civil society ya variously mempopulasi akademik. Nah, ini ada peran-peran yang mereka bisa lakukan, mengidentifikasi kebutuhan di pemerintah lingkungan pun sangat berat agenda di dalam keputusan, tujuannya, rencana advokasinya, dasarnya mengadopsi kebijakan melalui proses dan seterusnya ya.
Ini perbedaan antara CSO dan pressure group ya. Pressure group, interest group sudah pernah saya sampaikan pada sebelumnya ya. Nanti pelajari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.